suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius, bab 24, ayat 42 sampai 51. Hendaklah kalian selalu siap siaga. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya, untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Satu hal yang bisa kita gali dalam perumpamaan hari ini adalah kualitas hidup seorang hamba dan tugasnya. Dikatakan hamba dalam kisah ini sebagai seorang yang setia dan bijaksana. Dua hal ini harus ada bersama-sama. Tidak bisa dipisahkan, karena yang satu akan memperkaya yang lain. Dengan tambahan kebijaksanaan, maka nilai kesetiaan tidak menjadi sebuah ketaatan buta. Sebaliknya, dengan tambahan kesetiaan, maka nilai kebijaksanaan tidak hanya menjadi pencarian diri yang sia-sia dalam hidup, karena ada suatu keterarahan, yaitu kesetiaan kepada Allah sendiri. Tugas seorang hamba dalam kisah ini digambarkan sebagai seorang yang memberi makan kepada orang-orang lain. Hamba dalam kisah ini bisa dikisahkan sebagai gereja, termasuk diri kita. Memberi makan juga adalah simbol dari tugas gereja yang harus memberi kehidupan dan menjaga kehidupan bagi anggota-anggotanya. Inilah tugas kita sebagai orang beriman, yaitu menjaga dan menjamin kehidupan sesama, bukan sibuk dalam kehidupan kita sendiri.
Sebagaimana Santo Dominikus yang setia dan bijaksana, maka mari kita hidup sebagai hamba yang menimba atau meneladani dari semangat Santo Dominikus, sehingga pewartaan kita sungguh-sungguh menyelamatkan banyak orang. Kita mulai dari hal-hal kecil, karena ketika kita mulai dengan hal-hal kecil, tentu dalam hal besar kita pun akan bisa menjadi seorang yang bijaksana. Maka, mari kita memberikan diri dengan melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar, sebagaimana Santo Dominikus yang kita ikuti selama ini. Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, maka marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk terus setia dan bijaksana dalam menjalankan tugas kami sebagai hamba yang Kau kasihi, hamba yang bijaksana dan setia, seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan.